Halo teman-teman semua. Kali ini, kita akan membahas saham dengan kode ANJT secara mendalam dengan pendekatan investasi fundamental. Menurut data yang diberikan, pertumbuhan pendapatan ANJT dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 5,7% dari 3.874 miliar menjadi 3.666 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini mencatat pertumbuhan yang cukup baik sebesar 11,1%. Secara keseluruhan, performa pendapatan ANJT masih cukup baik meskipun ada penurunan di tahun terakhir. Laba bersih ANJT dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 290,6% dari 111 miliar menjadi 28 miliar. Sayangnya, data CAGR 5 tahun terakhir tidak tersedia, sehingga kita tidak bisa melihat tren laba bersih secara historis. Namun, penurunan laba bersih yang cukup besar di tahun terakhir perlu menjadi perhatian kita sebagai investor. Jika dilihat dari profitabilitas perusahaan, gross profit margin ANJT mengalami penurunan dari 15,2% menjadi 14,3% di tahun ini. Sedangkan net profit margin juga turun cukup signifikan dari 2,9% menjadi 0,8%. Penurunan profitabilitas ini perlu menjadi perhatian kita sebagai investor. Return on asset, ROA, ANJT turun dari 1,3% menjadi 0,4%, sedangkan return on equity, ROE, juga turun dari 1,9% menjadi 0,6%. Perusahaan yang baik biasanya memiliki ROE minimal 10%, jadi performa ROE ANJT masih jauh di bawah standar yang diinginkan. Dari sisi kesehatan keuangan, debt to equity, DER, ANJT meningkat dari 0,3 kali menjadi 0,4 kali. Meskipun masih di bawah 1 kali, yang merupakan batas maksimal untuk perusahaan yang sehat, namun tren kenaikan DER perlu diperhatikan. Jika kita meninjau skor fundamental ala Warren Buffett, ANJT hanya mendapat 1 poin dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini belum begitu baik secara fundamental. Untuk melihat penjelasan detailnya, kalian bisa download aplikasi investor yang link downloadnya ada di deskripsi. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar saham apa yang ingin kalian analisa selanjutnya ya, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham ANJT. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu perusahaan. Margin of safety adalah perbedaan antara harga saham saat ini dengan nilai intrinsiknya. Semakin besar margin of safety, semakin aman untuk berinvestasi pada saham tersebut. Berdasarkan analisis valuasi dengan metode price to book, PB, BEN, nilai wajar atau fair value ANJT adalah Rp817 per saham. Saat ini, harga saham ANJT berada pada Rp630 per saham, sehingga margin of safety-nya adalah 22,9%. Ini berarti saham ANJT masih memiliki potensi untuk meningkat. Sementara itu, berdasarkan analisis dengan metode price to earnings, P, BEN, nilai wajar atau fair value ANJT adalah Rp464 per saham. Namun, harga saham saat ini berada di Rp630 per saham, sehingga margin of safety-nya minus 35,9%. Ini berarti saham ANJT saat ini dinilai overvalued. Nah, teman-teman semua, itu tadi analisis saya terhadap saham ANJT. Ingat, keputusan investasi ada di tangan masing-masing, jadi jangan lupa untuk melakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kalian buat. Semoga bermanfaat.